Ya, ada pertanyaan nggak sebelum saya ini lanjut ke literasi sains fisika? Nanti saya kasih tipsnya yang fisika. Ada deh. Masih semangat nggak nih? Semangat ya? Ayo minum dulu. Silahkan. Ada minum dulu, biar semangat lagi. Ya, minum dulu. Silahkan. Ya. Ini saya hapus ya. Ada ya, sudah saya hapus ya. Oke, kita lanjut ya, Dedek ya. Ini saya hapus saja. Oh, boleh. Nah, konsen ya, ada ya. Siap? Yang fisika? Oke, masih semangat ya? Masih ya? Oke, coba lihat dulu adik-adik soal nomor 1. Nomor 1. Woi, itu kalau adik-adik baca panjang banget, ya kan? Belum selesai baca, waktunya sudah habis, ya kan? Betul ya? Jadi kalau ketemu soal literasi, jangan dibaca. Terus diapain ya? Gak dikerjakan gitu ya? Baca langsung soalnya, ya? Gak usah lihat bacaannya dulu, lihat soalnya dulu, pahami soalnya dulu. Coba kita lihat soalnya gimana nih? Soalnya juga panjang ternyata ya. Saya bacakan. Amir adalah salah satu siswa SMP itu ya. Itu lewat saja, skip. Lihat dia membuat 2 tanda. Mulai dari situ. Oke. Dia membuat 2 tanda silang berwarna merah. Mana merahnya? Itu hitam semua ya deh. Berwarna merah di pinggir jalan dengan jarak keduanya berapa meter itu ada deh? 20 meter ya. Jadi saya gambarin ya. Ini soal nomor 1 adik-adik. Ini saya mau gambar mobil, ya kan? Iya, saya tuh terkenal gambarnya bagus, keren. Iya, terima kasih adik-adik. Ini ya, ini mobil, nggak usah protes ya adik-adik ya, nggak usah protes. Nah, iya mobil adik-adik ya. Kotak. Oke adik, lihat di sini. Ini mobil awalnya itu kebalik gambarnya ya. Itu kebalik adik. Ya. Dia bergerak ke kiri ya, betul nggak tuh? Nah, gini ya, gerak ke kiri nih mobilnya nih. Lihat stopwatchnya saat di X yang pertama sampai X yang kedua, betul? X yang pertama stopwatchnya berapa itu adik-adik? Masih di tengah-tengah. Ini saya gambar stopwatch nih, nggak usah protes ya. Gini aja nggak apa-apa. Jarumnya saja. Angka berapa itu? 0. Ya kan? Terus yang berikutnya stopwatchnya nunjuk kemana? Wih, kelihatan banget di situ ya. Angka berapa dia? Di situ 2 sebenarnya ya. Oke, angkanya 2. Kalau jarum panjang stopwatch itu nunjukin angka apa? Detik apa menit? Yang panjang detik. Yang pendek tuh kalau di situ sebenarnya ada yang pendek ya, ada ya, cuma nggak kelihatan. Yang pendek adalah menit. Oke, diingat-ingat ya. Panjangnya tuh nunjuk angka detik, berarti 2 detik maksudnya ya. Jaraknya ini berapa nih katanya di soal? Langsung dicek aja. Soalnya berapa meter itu? 20 meter, ya kan? 20 meter. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang benar. Nah, kalau adik-adik baca ABCD-nya, A. Kelajuan mobil 6 km per jam lebih rendah dari aturan kecepatan maksimal sehingga tidak melanggar rambu lalu lintas. Berarti ada satu bacaan yang nggak boleh di skip, ya kan? Itu konsentrasi adik-adik di situ saja. Aturan rambu lalu lintas tentang kecepatan. Di scan yang cepat, cari yang angka-angka kecepatan di situ. Lihat paragraf ketiga, ya kan? Lihat paragraf ketiga, ada angka kilometer per jam. Itu kan angka satuan kecepatan. Paham ya adik-adik? Oh, langsung tujukan perhatian adik-adik ke situ tuh. 50 untuk siapa tuh? Batas kecepatan maksimal di perkotaan. Lanjut. Ternyata 50 tuh. Ketika kendaraan memasuki kawasan permukiman, batas maksimalnya berapa? 30. Tadi si Amir itu di pemukiman apa di perkotaan tuh? Pemukiman. Oke, ditulis ya. Ini penting berarti yang bacaan itu ya. Batas pemukiman adalah kecepatan di pemukiman.
Saya singkat seperti ini, katanya berapa itu? 30 km per jam. Ya, adik-adik. Maka cara adik-adik hitung kecepatan. Ya kan? Ada yang masih ingat rumus kecepatan? V sama dengan? Iya, S per T, gampang banget. Ya kan? S-nya jarak. Jaraknya berapa, Dek? 20 meter. Ya, dibagi dengan waktunya berapa? 2. Betul? Bagi 2, hasilnya berapa itu? Meternya nggak usah ya, meternya nggak usah dulu. Hasilnya berapa? 10 meter per second. Nah, masalahnya adalah konversi. Ya kan? Dari meter per second ke kilometer per jam. Bisa konversi? Kalau meter ke kilometer gimana, Dek? Ini kan nulisnya gini, 10 meter per 1 second, betul tidak? Kalau meter ke kilometer kali 10 pangkat min 3. Ya kan, meter ke kilometer, ini sudah kilometer. 1 detik berapa jam ada, Dek? 1 detik 1 per 3600 jam. Ya, ini mungkin saya belum mandi ya, adik. Oke, paham ya, adik ya? Nah, ini terus gimana nih? Diapakan adik-adik? Ya, buat gini ya, ini anggap saja 10 kali 10 min 3 berapa? 10 kali 10 min 3 adik. 10 pangkat min 2, ya gitu ya, adik-adik, 10 pangkat min 2. Terus buat gini kan, kalau ketemu seperti ini kan 10 pangkat min 2 per 1 bagi, ya kan? Ini bagi apa deh? 1 per 3600 kan? Betul? Nah, ini ada ini buat gini kan, 10 pangkat min 2 per 1 bagi rubah jadi kali, ini kita balik kan? Ayo balik. Oh iya, ini ya. Berarti berapa? 3600 per 1. Ya kan? Ini 10 min 2, berarti nolnya saya coret dua-duanya. Berapa deh ketemunya? 36 km per jam. Paham? Ya kan? Berarti kelebihan berapa kilometer per jam? Batas maksimal harus 30 saja, nggak boleh lebih. Ya, berarti 6 km per jamnya ada ya. 6 km per jam, jawabannya yang mana? Yang D. Kelajuan mobil 6 km per jam lebih tinggi dari aturan kecepatan maksimal sehingga melanggar rambu lalu lintas. Sampai sini paham? Paham ya? Ke depan, adik-adik, tips saya ke depan jangan pakai gini. Kalau konversi nggak usah. Ngapain? Karena sering banget meter per second kita konversi ke kilometer per jam. Terus kilometer per jam dibalik lagi, dikonversi ke meter per second. Oh, gampang banget. Gini. Tipsnya gini ya. Langsung saja dihafalin, diingat-ingat. Meter per second, ya kan? Meter per second dengan kilometer per jam, ini kayak pasangan suami istri, jangan dipisahkan. Ya, adik ya. Oke. Jadi ini kalau ketemu mau konversi gampang. Dari meter per second, ya, dari meter per second tinggal dikalikan dengan 3,6. Udah gitu. Ya, dikali dengan 3,6. Nah, nanti hasilnya sudah kilometer per jam. Contoh, tadi kecepatan dapat berapa, Dek? Iya, 10 meter per second. Saya suruh rubah ke kilometer per jam, langsung dikalikan dengan 3,6. Berapa itu? Iya, 36 kilometer per jam. Betul? Ya kan? Paham ya? Ada dia? Oke, jadi langsung saja konversinya adalah 1 meter per second itu 3,6 kilometer per jam ya. Saya buat ini. Nah, gitu aja. 1 meter per second sama dengan 3,6 km per jam. Langsung dihafalkan. Kalau 20 meter per second adik-adik, ayo. Kalau 20 meter per detik, jadinya berapa? 72. Langsung kan? Paham ya? Benar? Kalau 30 meter per second, jadinya 108 km per jam. Tinggal dikali 3,6 ya kan? Komanya kan bisa hilang ya. Paham ya adik-adik? Bisa? Oke, itu soal pertama ya. Kita lanjut lagi. Nah, 1
Sama ya adik-adik ya, saya ambil contoh kapal selam. Di situ nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu tipe soal yang mirip-mirip nih. Maksud saya gini ya, di situ ada bacaan. Cuman adik-adik kenal saja temanya tuh apa ya. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 langsung baca pertanyaannya. Ya kan? Pertanyaannya adalah, lihat judulnya dulu tentang apa itu? Kapal selam ya adik-adik ya. Nah, ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ketemu tentang kapal selam, ini soal berapa ini? Nomor 2 ya. Nomor 2. Ini saya langsung buat temanya aja ya. Ketemu tentang kapal selam. Terus ketemu lagi tentang apa? Balon apa itu? Balon udara. Ya. Dua kasus ini pasti masuknya adalah kasus mengapung. Sehingga nanti kalau ketemu tuh nggak usah baca lagi ya, langsung lihat pertanyaannya. Melayang dan tenggelam. Ini mesti ke sini ada. Kata kuncinya adalah kapal selam, balon udara, ya kan? Itu kasus-kasus pakai mengapung, melayang sama tenggelam. Oke? Masih ingat konsep mengapung, melayang, tenggelam? Lupa? Nggak apa-apa ya, adik-adik. Kalau benda tenggelam masa jenisnya gimana? Kalau benda tenggelam adik-adik, masa jenisnya besar dibandingkan masa jenis air, makanya tenggelam. Paham ya? Kalau melayang, masa jenisnya sama. Betul? Kalau mengapung, masa jenisnya lebih kecil. Intinya di situ saja adik-adik kan? Intinya di situ saja. Kita langsung baca pertanyaannya dan jawabannya saja. Ya karena kita sudah tahu itu kapal selam pasti pakai konsep mengapung, melayang, tenggelam ya. Mengapung tadi gimana masa jenis? Ingat-ingat, masa jenis benda kurang dari masa jenis air. Betul? Melayang, masa jenis benda sama dengan masa jenis air. Betul? Tenggelam, masa jenis benda lebih besar dari masa jenis air. Paham adik-adik? Paham ya? Oke, langsung saja. Lihat pernyataan berikut ini yang salah berkaitan dengan pengoperasian kapal selam berdasarkan teks. Gak usah dibaca teksnya, langsung saja kita lihat. A. Kapal selam dapat mengapung karena pengosongan udara dalam tangki sehingga massa jenis kapal selam lebih kecil dari massa jenis air. Mengapung, massa jenis kapal selamnya lebih kecil. Benar? Benar. Gak usah itu. Yang B. Kapal selam dapat menyelam karena udara di dalam tangki pemberat dikeluarkan sedikit demi sedikit digantikan dengan air laut sehingga massa jenis kapal selam semakin besar dan mulai menyelam saat massa jenisnya lebih besar. Betul? Iya. Paham ya adik-adik? Benar ya? Lanjut yang C. Kapal selam dapat melayang karena udara di dalam tangki pemberat dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Terus tangki pemberat sehingga air laut dikeluarkan dari tangki pemberat membuat massa jenis kapal selam semakin apa itu deh? Kecil dan mulai melayang saat massa jenis kapal selam sama. Paham? Ya, jadi kata kuncinya cuma lihat massa jenisnya saja. Betul? Jadi yang C itu benar, jangan dicoret ya. Ya cari yang salah. Iya, yang salah adalah D ya, ya. Di situ dikatakan massa jenis kapal selam lebih berat dibanding massa jenis air saat kapal selam mengapung. Salah kan? Jadi langsung D. Ya, salah satu contoh literasi sains. Karena tidak perlu adik-adik baca. Tapi begitu adik-adik tahu kasusnya mengapung, melayang, tenggelam, langsung ingat konsep. Baca aja pertanyaan dan jawabannya. Oke? Paham sampai sini? Nah, ya. Yang nomor 3, saya lompatin dulu ya. Itu juga sama. Kamu pahami konsep tentang perubahan fisika dan kimia. Udah gitu aja, nggak usah dibaca. Langsung baca pertanyaannya, lihat jawabannya. Oke? Kata kuncinya adalah perubahan fisika dan kimia ya. Jadi saya nggak bahas dulu karena waktu kita nggak cukup. Saya kasih kata kunci aja. Nah ini ya. Di soal 3 intinya perubahan perubahan fisika dan kimia. Oke. Kalau pahami perubahan fisika dan kimia, diingat-ingat prinsipnya apa deh perubahan fisika itu? Kalau perubahan fisika bagaimana? Saya kasih catatan saja nih, perubahan fisika gimana adik-adik?
Perubahan fisika itu ya perubahan di fisika ya. Perubahan fisika itu zatnya berubah, tapi bisa balik lagi ya. Komposisinya tidak berubah. Contoh apa ya? Es mencair, bisa balik jadi es? Bisa. Itu perubahan fisika. Kalau paku berkarat, nggak bisa balik lagi jadi? Ya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ada secara alami nggak bisa, betul? Ya kan? Berarti itu perubahan kimia. Jadi konsepnya adalah cuma lihat kalau fisika bisa balik, gitu kan? Jadi perubahan fisika ini bisa balik, komposisi kimianya tidak berubah. Air itu komposisinya adalah molekulnya adalah H2O. Saat jadi es, yo H2O, ya kan? Saat jadi uap air, H2O adik-adik. Tidak pernah berubah. Paham ya adik-adik? Jadi kuncinya saja yang adik-adik pegang. Lalu kalau perubahan kimia gimana? Perubahan kimia ini menghasilkan zat, ada zat baru. Nggak bisa balik, gitu aja ya. Nggak bisa balik. Contoh, nasi basi, betul? Bisa balik nggak tuh jadi nasi lagi? Nggak bisa. Ya kan? Paham ya adik-adik ya? Oke, jadi zat baru nggak bisa balik, terus komposisi kimianya berubah. Komposisi kimia berubah. Oke, kuncinya di sini saja. Tinggal adik-adik langsung baca pertanyaan terus dijawab, ya adik-adik. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi saya lompatin dulu yang indikator asam basa ya. Itu kita lompatin dulu adik-adik. Oke. Nomor 8. Coba lihat nomor 8. Ini saya hapus ya, ada ya? Sudah belum? Sudah ya, saya hapus dulu. Nomor 8, adik-adik. Sama ya, itu langsung saja adik-adik baca ini pertanyaannya tuh. Coba lihat paragraf kedua aja lah, itu nggak begitu panjang. Paragraf kedua sedikit dilompat-lompatin, cari. Rumah Stephen, ya. Dilihat di situ. Rumah Stephen berjarak 12 km, sedangkan Aaron berjarak 18 km ya. Jadi bacanya tuh di langkah-langkah. Biasanya awal itu cuma pembukaan saja ya, nggak usah dibaca. Lompat. Paragraf kedua, cari pertanyaannya di mana. Oke, saya bacakan. Tadi sampai rumah Stephen ya, berjarak 12 kilo. Rumah Aaron berjarak 18 kilo. Jika kelajuan Stephen yang menggunakan sepeda motor konstan sebesar 36 km per jam. 36 tadi berapa meter per second ada? 36 km per jam 10. Kalau dibalik, kalau tadi meter per second per kilometer per jam dikali 3,6, dari kilometer per jam ke meter per second dibagi 3,6 ya, ada ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Jadi 36 km per jam itu kecepatannya siapa? Stephen ya. Jadi soal nomor 8, V Steve adalah 36 km per jam sama dengan berapa ini? 10 meter per second. Betul? Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ya, coba lihat dulu. Terus jarak antara, ini saya gambarin lagi ya. Wah, iya, ini ya, ya, ini. Oke, ini gambar saya ya. Ini tempat liburannya ya, Pak. Ini tempat berlibur kota saja ya. Terus ini motor ya, ini motor. Ini motor ya. Nggak usah protes ya, gitu ya. Iya, gitu ya. Wih, ini mobil. Gitu ya, ada ya. Ini Stephen ya, ini Stephen. Kasihan digambarkan saya ini jadi kasihan ya dia, Stephen. Terus yang satu Aaron ini, gini ya, biar detail ada detail. Ini ada Aaron, gitu ya dia, Aaron. Oke, Aaron di sini. Oke, Stephen ini jaraknya berapa? 12 km. Yang satu lagi 18 kilo. Betul? Sudah diketahui ya. Kecepatan Steve adalah 36. Yang ditanyakan apa ya? Berapa kelajuan Aaron biar mereka sampai barengan. Ya kan? Gak usah pakai rumus. Ya kan? Kalau jarak Stephen lebih dekat, kecepatannya 36, Aaron lebih jauh, maka
pakai nalar saja, mesti kecepatan Aaron harus besar. Betul? Paham adik-adik? Semakin besar jaraknya, kecepatannya semakin besar. Berarti saya buat perbandingan lurus. Paham sampai sini? Caranya gini, jarak Stephen, X-nya Stephen bagi X-nya Aaron harusnya sama dengan kecepatan Stephen bagi kecepatan Aaron. Jangan dibalik, ini namanya perbandingan lurus. Sesama jarak SA, sesama kecepatan SA, gitu loh. Kalau berbanding terbalik, kita balik sama-sama. Paham? Oke, pakai cara ini saja. Gak usah pakai rumus-rumus fisika, pakai penalaran saja. Oke? Ayo, jaraknya Stephen berapa itu? 12. Jaraknya Aaron? 18, sama dengan kecepatan Stephen. Itu nanti dalam meter per second ya. Jadi sudah saya ubah 10, betul? Kecepatan si Aaron X aja boleh ya, jadi ya X gitu ya, atau VA lah, V Aaron gitu ya, VA. Nah, ini perkecil dulu adek. 12 bagi berapa nih? 6. 2, betul? 18 bagi 6 3. Maka VA sama dengan 3 pindah sini, 2 pindah ke bawah, disilangkan, betul? 3 kali 10 dibagi 2. Paham sampai sini? 6 bisa 10 bisa saya coret dengan 2? Bisa? Coret sekali. Kurang mantep Pak, 2 kali. Nah ya kan? Kurang mantep Pak, ya ulet-ulet ya ada deh gitu. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 3 cara cepat? Gak usah, berapa? 5? 15 meter per second. Ada jawabannya? Jawabannya adalah C. Bisa? Oke, kita langkah dulu ya. Langkah dulu ke soal nomor 10 ya, adik ya. Boleh dicatat dulu atau difoto boleh. Dua soal lagi selesai ya adik ya. 2 soal lagi. Saya kasih tips di nomor 10 itu sering keluar adik. Nomor 10 tentang benda yang dijatuhin atau benda yang berayun-ayun, ayun-ayun gitu ya adik ya. Itu mesti keluar di ASPD, sering banget keluar. Sama listrik. Lihat listrik. Listrik ini yang harus saya kasih caranya. Nomor 16 adik ya. Itu kamu harus tahu cara cepat. Oke. Nomor 15 juga saya punya cara cepat. Oke, nomor 14 juga. Maksud saya semuanya juga ya, ada ya. Baik. Kita bahas saja. Ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Nomor 10. Lihat nomor 10 adik-adik ya. Nomor 10 saya buat kata kunci. Ingat-ingat ya, fisika nih ingat kata kunci aja. Oke? Kata kuncinya adalah, kata kuncinya kalau adik-adik ketemu kasus benda jatuh, ya kan? Ini fisika nih, orang fisika nih suka kasih soal benda jatuh, ya kan? Kalau saya yang buat, saya buat orang jatuh, ya deh, iya, yang buat soal jatuh, gitu ya. Oke, benda jatuh. Terus sama benda yang berayun nih, ini sama saja nih. Dan benda yang berayun nih. Kalau contoh benda berayun selain ayunan, ayunan seperti itu apalagi deh biasanya soal fisika aplikasi. Bandul, ya kan? Paham ya? Ada ya? Kalau ketemu soal bandul juga bisa pakai ini ya. Ya, set. Saya lihat di soal 10 itu bacanya nggak usah dibaca, ya. Lihat saja gambar itu kita sudah paham tuh. Oh, kasusnya tentang benda berayun. Yang pertama di A ada jarak, dia berada pada ketinggian berapa deh? 1,2, betul? Yang O di terendahnya berapa itu? 0,8. Kan si anak ini main ayunan kan? Nah, ini saya gambar lagi ya, adik ya. Nah, ya kan? Dia main ayunan. Nah, sip, gitu kan? Iya, jelas gambar saya lebih keren ya. Oke, kasih ekor. Iya, ya. Oke. Nah, kasih ekor ya. Biar seru ayunannya ya, ini ya.
Nah, gitu ya. Oke, jadi dia gitu tuh. Dia naik, dia awalnya di sini berapa meter tuh? Adik-adik? 1,2 meter. Yang ini berapa meter? 0,8. Yang satunya, adik-adik? 1,2. Kalau berayun kan gitu ya. Dia mesti di titik yang tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi gitu kan? Betul? Oke. Yang ditanyakan apa, adik? Yang ditanyakan? Kita baca di paragraf terakhir. Berdasarkan teks tersebut, perhatikan gambar seorang anak yang bermain ayunan, iya, dan melepaskan ayunannya dari ketinggian 1,2 meter. Jika massa total anak, ada massa ya, massanya berapa itu? 36 kg. Oke, 36 kg. Lalu apa lagi deh? Massa 36, maka besar energi kinetik saat ayunan pada titik terendah. Oke, jadi ini katanya A. Oh, yang di sini apa deh? B, ya kan? AOB. Yang ditanyakan adalah energi kinetik EKDO. Ini yang ditanyakan, betul? Ya kan? Di situ adik-adik itu jebakan tuh. Nalarnya itu dia kasih EK, rumusnya apa EK? Setengah MV kuadrat. Tahu EK adik-adik? Tahu? Oh iya, ya energi kinetik ya. Saya mau ngomong tadi ya, nggak jadi. Ya, Eka itu mantan saya juga ya, mantan semua ya. Cuman belakangnya itu bukan A, O. Eko ya. Oke, Eko ternyata ya. Ya, jadi caranya tuh jangan pakai rumus setengah MV kuadrat. Ya, ada deh. Jangan pakai rumus EK, itu di situ dituliskan tuh setengah MV kuadrat. Ini saya jamin ada sampai semaput nggak dapat. Nggak akan dapat. Jangan pakai cara ini. Saya kasih tips. Ketemu yang ingat-ingat, yang ditanya Eka, kasusnya adalah benda jatuh. Jangan pakai setengah MV kuadrat. Pakai rumus ini. Eka sama dengan M kali G dalam kurung selisih dari ketinggian. Itu saja. Ya, ada deh. Ini saya kotakin. Set. Gitu. Set kasih bunga-bunga ya, ada deh ya. Baik. Jadi gimana? Eka sama dengan masanya berapa itu? 36, gravitasi 10 dalam kurung ketinggiannya. Ini buat yang besar kurang yang kecil, jangan kecil kurang besar ya. Memang rumusnya gini, tapi boleh dibalik-balik. Buat 1,2 dikurangi dengan 0,8. 1,2 kurang 0,8 ada deh. Berapa ada deh? 0,4, betul? Ya kan? Jadi 36 kali 10, ini saya kurangi jadi berapa itu? 0,4. 10 kali 0,4 kan nolnya habis, betul? 4 kali 36 adik-adik 144 ya, 144 Joule. Sampai sini paham? Bisa? Oke. Jadi kata kuncinya adalah benda jatuh, kita tidak kemana-mana. Kalau cari Eka mesti ke sini. Oke, kita lanjut dulu adik-adik. Nomor 12 juga ada cara dari saya ya. Ini 16 deh adik-adik ya, 16 listrik deh. Sebenarnya untuk yang optik itu juga mesti keluar ya. Optik listrik itu mesti keluar adik-adik. Optik cermin cekung tuh. Itu kalau adik-adik pakai cara sekolahan itu juga panjang banget. Nomor 15 itu panjang banget. Cuman saya dahulukan yang 16 ya, 16 ya. Ini sudah saya hapus? Sudah? Oke, saya hapus dulu ya. Terakhir ya, Mbak Larissa ya. Iya, terakhir ya. Terakhir di soal nomor 16. Oke. Nomor 16. Lihat di situ deh. Saya langsung gambarkan rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik. Nah, gini kan? Ini ada saklar, terus ada apa itu? Ada ampere meter. Sama ada baterai ya, positif negatif. Terus ada lampu tuh. Ya, lampunya ini gambar lampu saya ya. Wih, keren ya. Ada ya. Set. Nah, gitu ya. Satunya lagi nih ada lampu kedua. Nah, ini lampu ini. Nggak usah protes ya. Oke. Lampunya 24 ohm hambatannya. Ya kan?
Nanti sebut saja 24 ohm ini lampu 1 katanya, lampu 1. Ini saya sebut R1. Ya kan? R itu hambatan ya dia. Satuannya apa? Ohm. Ya kan? Nanti kalau hambatannya banyak, satuannya jadi ohm ya adanya. Kita lanjut. Lampu kedua mana? Lampu kedua? Hambatannya berapa itu? 12 ohm ya. Ini R2. Betul? Pertanyaannya apa ya? Langsung lihat pertanyaannya. Ternyata saat saklar ditutup, lihat dicek pertanyaannya ya, Dek. Itu mesti paragraf-paragraf bawah. Oke, saya bacakan. Nih ya, saya ketemu nih ya. Iya, saya ketemu karena saya yang buat ya. Jadi, saat saklar ditutup, maka arus listrik mengalir dari jarum ampere meter menunjukkan nilai berapa itu? 0,6. Ya kan? Cek ampere meter di mana nih? Di sini kan? Ada deh? Ya. Maka arusnya berapa nih? Arusnya I sama dengan 0,6 ampere. Ceritanya gini deh. Arus itu dia ngalir ya, ini kutub positif, yang satu kutub negatif. Arus itu ngalir set. Ini saya tutup ya supaya ngalir nih, jangan dibuka. Oke, tutup dulu. Set lanjut. Ya. Ya, sampai di sini terus gimana? Dibagi 2. Ya kan? Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Betul? Caranya adalah nggak usah cari tegangan, nggak usah cari hambatan total, nggak usah, ya kan? Pakai perbandingan, ya kan? Nah, namanya perbandingan, nama saya, perbandingan Arif, ya. Jadi pakai lagi nih perbandingan Arif 1, ya, ya. Ketemu listrik paralel pakai perbandingan saya. Nah, caranya gini ya, Dede. Gampang ini. Gini loh. Yang ditanyakan di soal gimana tuh? Cari arus yang mana? Arus pada, maka besar arus listrik yang mengalir pada lampu 1. Ya, jadi tadi ini I ya, ini saya sebut I mengalir adik-adik, I mengalir. Ketemu titik cabang, ada yang lewat 1, kita sebut I1, ya kan? Ada yang lewat lampu 2, kita sebut apa nih? I2, betul? Oke. Yang ditanyakan itu arus pada lampu 1, berarti yang ditanyakan I1. Caranya bagaimana? Pakai perbandingan. Nggak usah nyari hambatan total kali arus total, nanti dapat V total. Ya kan? Kelamaan tuh. V total, nanti bagi hambatannya ketemu arus pertama besar. Oke? Caranya gini saja. Ketemu rangkaian paralel adik-adik seperti rangkaian di atas, maka I1 itu sama dengan kamu balik. Dasarnya dari mana? Rumus tegangan hukum Ohm masih ingat? Hukum Ohm rumusnya apa adik? V sama dengan I kali R. Ya kan? V sama dengan I kali R. Ini kita kenal dengan hukum Ohm. Ya kan? Nah, dan tahu tidak ada faktanya? Ternyata Ohm ini orang Islam, percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Ini baru-baru saja ditemui, ternyata Ohm ini orang Islam. Oh iya, haji ya dia. Haji. Bukan ya? Hukum ya dia. Cantik. Oke, kita lihat di sini. I1 lihat nih, V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan apa? Ayo, tadi pinter balik-balik rumus. I sama dengan V bagi R. Paham ya? Artinya I dengan R berbanding apa, Dedekku? Terbalik. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau I1 Dedek mau cari, kan R berbanding terbalik sama R. Maka R yang Dedek pakai di atas adalah R2. Paham? Iya kan? Paham. Dibagi dengan, nah ini pembaginya ini selalu sama. Jumlah dari R-nya kali arus yang masuk. Arus yang masuk tuh arus total ini, Dek. Kita sebut I tot. Paham? I total maksud saya. Ya, Dek ya? I total ya. Saya orang baik-baik. Ya, Dek ya. Ini orang baik-baik kan, ya? Iya. Oke, I1 sama dengan R2-nya berapa, Dek? Jadi dibalik ya. Kalau mau cari arus di atas, hambatan yang dipakai 12, taruh di atas. Paham? 12 taruh di sini. Dibagi dengan jumlahnya 12 tambah 24, Dek. Berapa, Dek? 36. Kali arus yang masuk, berapa itu? 0,6. Betul? 12 bagi 36, set. Betul?
Kurang mantap lagi, 2 kali lagi ya deh. 12 bagi 12, 1. 36 bagi 12, 3. Ya kan? 6 bagi 3, 2. Betul? Ya, ini 0, berarti hasilnya adalah 0,2. Sampai sini paham? Paham adik-adik? Oke, jadi I1-nya sama dengan 0,2 ampere. Ya kan? Mesti I2-nya berapa deh? Kalau ditanyakan, mesti I2-nya berapa? Kan arus yang masuk 0,6. Betul? Arus yang di I1 berapa tuh? 0,2. Totalnya 0,6. Totalnya 0,6. Yang satunya 0,2. Mesti yang satunya lagi 0,4. Betul? Kita buktikan pakai cara gini nih. Misalkan adik-adik belum cari I1 ya, belum cari I1. Tapi mau cari I2, maka rumusnya, ayo adik-adik, I2 sama dengan bareng-bareng R1 plus R1 plus R2 kali I. Iya. Betul? Masukin deh R1-nya. R1-nya 24 per 36 kali 0,6. Betul? 24 bagi 12, 36 bagi 12, 3, ya. 0,6 bagi 3, 1 di sini 0,2. Betul? 2 kali 0,2 berapa deh? 0,4. Paham? Satuannya apa? Ampere. Betul? Adik-adik, ampere ini satuan arus listrik ya, adik-adik. Betul ya? Yang menemukan siapa arus listrik itu? Ampere. Makanya namanya ampere. Waktu itu untung bukan saya yang temukan. Nanti A di sini tuh Arif. Iya. Paham adik-adik? Bisa? Bisa ya? Oke, silahkan dicatat ya. Sudah.